kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Agama Islam telah Allah karuniakan kepada kita. Kebanyakan kita dari lahirnya beragama Islam. Namun kita lihat bagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beragama Islam di masa-masa muda mereka. Ada pula di masa-masa tua mereka. Kita lihat bagaimana mereka, kejujuran mereka dalam beragama Islam. Kita bisa lihat bagaimana mereka masuk dalam agama Islam dengan cara-cara yang berbeda. Kita mendapat pelajaran dari sahabat yang mulia, yakni Salman Al-Farisi, sahabat yang mulia dari Persia. Salman Al-Farisi yang mana? Sahabat yang mulia ini yang mana Abdullah bin Abbas menceritakan biografinya, yang mana Salman Al-Farisi menceritakan langsung kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis yang hasan dari Imam Ahmad, bahwasanya Abdullah bin Abbas menceritakan bagaimana biografi yakni Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari negara Persia. Dan negara Persia, Salman Al-Farisi di sana hidup di lingkungan Majusi, yang mana dia bertugas menjaga api. Ya, kita tahu orang-orang Majusi mereka menyembah api, maka tugas Salman Al-Farisi menjaga api. Dan di mana pada saat itu Salman Al-Farisi termasuk orang yang disayang di keluarganya, orang yang paling tersayang di keluarganya. Tatkala itu, yakni Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang belum memeluk agama Islam di Persia, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dia membandingkan agama yang lain dengan agama ayahnya. Tatkala itu ada datang rombongan dari Syam, yakni agama Nasrani, dan Salman Al-Farisi tertarik dan mengatakan ini agama yang baik, agama Nasrani. Lalu dia mendebat ayahnya dan mengatakan bahwasanya agama Nasrani lebih baik daripada agama kita. Maka ayahnya pun tidak setuju dan akhirnya memberikan hukuman kepada Salman Al-Farisi. Tatkala itu Salman Al-Farisi pun berhasil, yakni untuk pergi ke Syam, tepatnya di mana orang-orang dari Syam itu datang membawa agama Nasrani. Salman Al-Farisi pun memutuskan untuk pergi ke Syam. Di Syam, yakni Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sampai kepada orang-orang di Syam dan melihat bagaimana yakni watak dari agama Nasrani tersebut. Saat itu Salman Al-Farisi pun tertipu dan melihat ternyata ini agama yang tidak baik. Lalu Salman Al-Farisi pun mendapat wasiat, yakni untuk pergi ke kota Turki, Dan di sana Salman Al-Farisi terus mencari dan mencari. Di kota Turki Salman Al-Farisi mendapatkan sebuah kabar, yakni untuk pergi ke kota Irak. Ya, sebelumnya Irak, maka Salman Al-Farisi pun telah pergi juga ke Irak. Setelah ke Irak, baru tadi ke kota yang disebutkan tadi. Setelah itu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dia pergi ke kota yakni Madinah, yang mana sebelum itu di kota yang sebelumnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mendapatkan kabar akan ada nabi akhir zaman, yang mana nabi akhir zaman ini memiliki tanda-tanda yang sudah jelas kepadanya. Dua tanda. Yang pertama, nabi akhir zaman ini memakan yang namanya hadiah dan tidak memakan yang namanya sedekah. Dan tanda yang kedua, di antara dua bahu nabi akhir zaman ini ada cap kenabian. Dan tatkala itu Salman Al-Farisi di kota Madinah berhasil mendapatkan kabar, yakni bagaimana Nabi Muhammad SAW datang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Dan tatkala itu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mendekati Nabi Muhammad SAW dan memberikan beberapa makanan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan ini sedekah. Aku mendengar engkau adalah orang yang saleh, maka ini adalah sedekah untukmu. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengambil sedekah itu dan memberikan kepada sahabat-sahabatnya. Di hari yang lain Salman Al-Farisi mendatangi Nabi Muhammad SAW lagi, dan beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima yang namanya sedekah, yakni tidak mau memakan yang namanya sedekah. Tatkala itu Salman Al-Farisi memberikan hadiah lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hadiah, yakni untukmu. Maka Nabi Muhammad SAW memakan hadiah tersebut dan membagikan hadiah tersebut kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari yang lainnya, yakni Salman Al-Farisi terus melihat Nabi Muhammad SAW
Dan tatkala itu beliau melihat-lihat ke bagian antara dua bahu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun melihat bahwasanya Salman Al-Farisi ingin melihat tanda kenabian beliau. Akhirnya beliau bukalah antara kedua bahu beliau, tampaklah jelas itu tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memeluk Nabi Muhammad SAW. Beliau menangis dan menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana jemaah sekalian, kaum muslimin, perjuangan Salman Al-Farisi mencari kebenaran dari kotanya Persia yang awalnya dia itu seorang majusi, penjaga api, lalu pergi ke Syam, setelah ke Syam pergi ke Irak, setelah ke Irak pergi ke Turki. Ya, setelah pergi ke Turki barulah Salman Al-Farisi itu pergi ke Romawi. Setelah ke Romawi baru ke Madinah. Di Madinahlah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Salman Al-Farisi. Dan inilah followers yang sebenarnya, pengikut yang sebenarnya. Bagaimana dia berjuang untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia mencari kebenaran itu supaya dia bisa bertemu dengan kebenaran dan bisa mengikuti kebenaran tersebut. Kita lihat bagaimana keislaman para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Bagaimana keislaman Khalid ibn Al-Walid yang dahulunya membenci agama Islam, namun karena saudaranya ingin Khalid ibn Al-Walid masuk agama Islam, akhirnya ditawarkanlah agama Islam pada Khalid ibn Al-Walid. Dan Nabi Muhammad SAW juga memuji Khalid bin Al-Walid. Dan akhirnya Khalid bin Al-Walid masuk agama Islam. Dan akhirnya beliau pun mendapat julukan Saifun min Suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah. Kita lihat bagaimana Hamzah paman Nabi Muhammad SAW masuk agama Islam. Kita lihat bagaimana Umar bin Al-Khattab masuk agama Islam yang dahulunya membenci agama Islam. Sampai-sampai dalam hadis yang sahih dia menyiksa adiknya sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melunakkan Umar bin Al-Khattab dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Umar bin Al-Khattab bisa masuk dan menerima agama Islam.